Ya, seperti yang sudah diperkirakan sebelumnya, Yusuf Kala akan mendampingi Capres Joko Widodo maju sebagai cawapres. Dan yang menarik, JK maju sebagai cawapres sebagai perseorangan bukan dari Partai Golkar. Dan untuk mengkonfirmasi dinamika politik terkini, kita sudah terhubung dengan Wakil Sekjen sekaligus juru bicara Partai Golkar, Tantowi Yahya. Selamat pagi menjelang siang, Pak Tantowi. Selamat pagi menjelang siang. Baik, Pak Tantowi, JK sudah hampir dipastikan menjadi cawapres dari Jokowi. Dia masih terhitung sebagai kader Partai Golkar. Tanggapan Anda? Ya, kami berbahagia, kami bangga bahwa salah satu kader terbaik partai kami yang juga adalah mantan Ketua Umum Partai Golkar dipercaya oleh Pak Jokowi sebagai pendamping beliau dalam kontestasi Pilpres tanggal 9 Juli nanti. Ini adalah suatu kehormatan yang begitu besar yang sudah diberikan oleh Pak Jokowi kepada kami, keluarga besar Partai Golkar. Apakah kemarin juga arah dari Partai Golkar ini akan mendukung ini atau masih tetap mendukung JK sebagai cawapres, atau ya karena kemarin hasil Rapimnas masih mengatakan bahwa Abu Rizal Bakri tetap merupakan calon presiden dari Partai Golkar? Ya, tadi sudah Anda sebutkan secara eksplisit bahwa Pak JK itu dilamar itu secara individu, jadi tidak mewakili Partai Golkar. Nah, oleh karena itu kami dalam hal ini melalui Pak Abu Rizal Bakri sebagai pemegang mandat Rapimnas ke-6 kemarin, ya terus melakukan negosiasi dan komunikasi politik dengan partai-partai lain setelah komunikasi dengan Ibu Megawati Soekarno Putri tadi malam tidak membuahkan hasil. Ya, Pak Tantowi, bukankah seharusnya dengan dicalonkannya JK sebagai cawapres Jokowi, seharusnya Pak JK mengundurkan diri sebagai kader Partai Golkar? Bukankah harusnya begitu, Pak Tantowi? Peraturan organisasi tidak seperti itu. Peraturan organisasi kami jelas bahwa kader partai kami boleh dicalonkan atau boleh ikut kontestasi politik melalui partai lain. Syaratnya adalah kalau yang bersangkutan itu memegang jabatan struktural, kalau yang bersangkutan itu adalah anggota DPR, maka yang bersangkutan itu harus menanggalkan jabatan struktural dan jabatannya sebagai representasi dari Partai Golkar di DPR. Jadi tidak ada itu keharusan untuk keluar dari Partai Golkar. Baik, tapi apakah ini nanti ketika misalnya Golkar akan mengusung calonnya sendiri, mungkin ya misalnya Pak Abu Rizal Bakri berpasangan dengan Pramono Edi Wibowo seperti itu, apakah dengan Pak JK maju di saat Pak JK juga masih merupakan kader Golkar, ini tidak akan memecah suara partai seperti itu, Pak? Kemungkinan seperti itu kan tetap ada, karena kita harus juga mengakui fakta politik bahwa pengikut Pak JK itu sebagai salah satu kader terbaik Partai Golkar pasti ada. Namun demikian, kalau kita menilik sejarah, ya, Partai Golkar sudah terbiasa menghadapi dinamika-dinamika seperti ini. Kita lihat saja ketika 2004 Pak Wiranto sebagai pemenang konvensi didorong oleh Partai Golkar sebagai capres, tapi kemudian Pak JK diambil oleh Pak SBY sebagai pendamping beliau. Jadi hal-hal seperti ini bukan hal baru, apalagi hal pertama bagi kami. Ya, Pak Tantowi, terkait dengan laporan yang kami dapatkan dari reporter kami di lapangan bahwa sebetulnya dalam rapat pimpinan partai koalisi dari arahan PDIP ini saat ini masih membuka peluang untuk Partai Golkar apabila ingin masuk di dalam partai koalisi di menit-menit akhir. Nah, apakah Partai Golkar saat ini masih memperhitungkan peluang untuk masuk ke dalam koalisi yang dipimpin oleh PDIP saat ini, Pak Tantowi? Ya, kami selalu berkeyakinan bahwa belum ada pintu yang tertutup bagi Partai Golkar. Tidak dealnya komunikasi politik antara Pak ARB dengan Ibu Megawati tadi malam, yaitu karena ada beberapa hal yang belum disepakati. Bukan tidak disepakati, tapi belum. Seperti apa, Pak? Misalnya? Ya, setiap partai politik itu kan mempunyai ekspektasi, mempunyai blueprint, ya.
yang diamanatkan oleh para anggota kepada ketua umumnya. Nah, memang tidak mudah untuk menyatukan aspek-aspek yang bersifat historis, aspek-aspek yang bersifat politik dari berbagai partai politik. Jadi memang ketika kita harus mengawinkan itu memang tidak bisa diselesaikan dalam 1, 2, bahkan 3 kali komunikasi saja. Jadi Pak Abu Rizal Bakri sebagai pemegang mandat Rapimnas kemarin, di mana seluruh peserta Rapimnas secara bulat memberikan mandat penuh kepada beliau untuk melakukan komunikasi, negosiasi, dan langkah-langkah politik lainnya yang diperlukan terkait koalisi ini, masih terus menjalin komunikasi dengan partai-partai politik yang lain. Nah, kami menunggu bagaimana hasil dari lobby-lobby beliau dengan parpol-parpol tersebut hari ini. Berarti apakah sudah bisa kita simpulkan ada kemungkinan sebetulnya Partai Golkar ini kemudian akan bergabung dengan partai koalisi pimpinan PDIP ini setelah deklarasi ini, Pak Tantowi? Di politik itu kan tidak ada yang tidak mungkin. Sekecil apapun ya masih mungkin. Nah, cuman kan kita sebagai partai politik besar, pemenang kedua dalam pemilu kemarin, kemudian partai tertua yang mempunyai pengalaman yang terpanjang, tentu mempunyai kalkulasi sendiri. Nah, kalkulasi inilah yang harus dicermati secara matang oleh Ketua Umum sebagai pemegang mandat. Kalau dari penilaian Pak Tantowi sebagai di dalam internal Golkar sendiri, sebenarnya peluangnya lebih besar bergabung kemana sih, Pak? Lebih banyak yang kecocokan dengan koalisi pimpinan PDI Perjuangan atau dengan Gerindra? Ya, jujur saya katakan kondisi sekarang ini kan sudah tidak seideal dulu ya. Nah, tapi kita kan ada istilah kan we have to take the best out of it. Jadi kita harus mengambil yang terbaik dari situasi yang ada sekarang ini. Nah, dan yang tahu hitung-hitungan yang terbaik itu adalah Ketua Umum kami. Ya, karena mandat penuh sudah diberikan kepada beliau. Jadi kami sangat yakin dan percaya keputusan apapun yang akan diambil beliau itu ya baik buat partai ya baik juga buat bangsa dan negara kita. Kemudian ini Pak Tantowi, ada juga sejumlah pilihan lain yang kemudian menyebutkan Partai Golkar ini akan kemudian bergabung dengan Partai Demokrat. Saya ingin tanyakan, sebetulnya peluang untuk kemudian membuat poros sendiri itu seberapa besar saat ini? Mengingat cuma tinggal besok pendaftaran Capres-Cawapres. Ya, kalau cita-cita berkoalisi dengan Partai Demokrat itu adalah dalam rangka Pilpres, saya rasa realistis, kemungkinannya kecil ya, karena waktu kan tinggal 24 jam lagi kurang lebih. Bagaimana mungkin dalam waktu yang sangat terbatas itu kita bisa membangun infrastruktur politik, belum lagi menyamakan visi, misi, platform, program, kemudian menyusun tim sukses, kemudian konsekuensi logis atas koalisi tersebut. Waktu tinggal 24 jam. Sementara dua poros yang lain itu kan sudah persiapannya lebih dari 1 tahun. Ini kalau kita berbicara mengenai tatanan realita. Tapi sekali lagi, tidak ada yang tidak mungkin kan di dalam politik itu. Walaupun kalkulasi mengatakan jauh lebih besar peluang untuk bergabung ke salah satu koalisi daripada membuat sendiri dengan waktu yang sesingkat ini, kesannya dipaksakan dalam tanda kutip, bisa dibilang seperti itu? Ya, bisa dibilang seperti itu. Dan kemudian Pak Tantowi ini terkait dengan rencana kemudian Partai Golkar ini tinggal menunggu waktu 24 jam. Mungkin Anda punya info kira-kira ini Abu Rizal Bakri pada hari ini akan bertemu dengan siapa saja. Mengingat pada tadi malam setelah selesai melakukan Rapimnas langsung ke Megawati Soekarno Putri. Nah, pada hari ini apakah kemudian akan melakukan pertemuan lagi dengan Megawati Soekarno Putri atau mungkin saya sangat meyakini itu bahwa ARB akan melakukan komunikasi politik, apalagi kan waktu tinggal sedikit. Tapi dengan siapa beliau saat ini sedang melakukan pertemuan, saya belum dapat informasi. Tapi saya bisa informasikan bahwa saya sangat yakin ya bahwa hari ini akan ada keputusan politik yang akan disampaikan oleh Partai Golkar. Tapi kenapa sih Pak Tantowi, Golkar itu sepertinya benar-benar menunggu sampai detik-detik terakhir sebelum menjatuhkan pilihannya? Masalahnya bukan kita memainkan waktu atau menunggu, kita kan ada satu mekanisme yang sudah diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita, yaitu Rapimnas. Keputusan-keputusan strategis, ya, keputusan-keputusan besar.
Di antaranya adalah koalisi capres-cawapres itu kan sangat strategis, bukan saja menyangkut marwah partai, kepentingan partai, tapi kita bicara mengenai nasib bangsa ini untuk 5 tahun ke depan. Jadi tidak bisa diputuskan oleh seorang ketua umum saja, harus melalui mekanisme yang namanya Rapimnas. Nah, ketua umum kita sebagaimana diakui oleh Ibu Megawati Soekarno Putri adalah seorang yang taat azas, taat peraturan, bahwa keputusan itu menunggu Rapimnas. Nah, Rapimnas itu kan baru terselenggara kemarin. Jadi ya memang terkesan terkesan mepet. Ya, tapi ya itu adalah mekanisme yang harus kita lalui, tidak bisa tidak. Oke. Berarti kemudian masih besar kemungkinan juga justru nanti malah Partai Golkar akhirnya mendukung Yusuf Kala sebagai cawapres dari Jokowi, begitu ya Pak Tontowi ya? Saya tidak tahu itu, yang tahu itu Pak Abu Rizal Bakri. Kita sudah memberikan mandat kepada beliau, jadi ya beliaulah yang akan memutuskan mau ke kanan, ke kiri atau maju gitu ya. Tetapi kalau dari internal Golkar sendiri akan mendukung apapun putusan yang dikeluarkan oleh Ketua Umum, walaupun saat ini salah satu kader terbaiknya sudah menyatakan bergabung dan maju. Ya, itu adalah konsekuensi logis dari satu keputusan yang diambil secara demokratis pada forum resmi seperti Rapimnas. Ya, ketika itu sudah diambil, mau tidak mau kita harus menghormati keputusan tersebut. Dengan sendirinya apapun keputusan yang akan diambil oleh ARB sebagai mandataris Rapimnas ke-6 ya harus kita hormati. Namun kita kan mempunyai modal kepercayaan begitu besar ya kepada beliau. Pengalaman beliau sebagai politisi, pengalaman beliau dalam melihat atau mencermati berbagai persoalan baik internal partai maupun eksternal partai itu akan menjadi modal berharga bagi beliau dalam membuat satu keputusan yang berguna baik bagi partai maupun bagi bangsa Indonesia. Ya, baik. Terima kasih Tantowi Yahya, Wasekjen Golkar, Partai Golkar sudah bergabung bersama kami di Berita 1.